Jadi, apa itu PMK? PMK adalah singkatan dari Peraturan Menteri Keuangan, yaitu peraturan resmi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis dalam bidang keuangan, perpajakan, dan termasuk juga bea materai. PMK dibuat sebagai pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan pemerintah agar aturan bisa lebih jelas, detail, dan mudah diterapkan di lapangan. Tujuan diterbitkannya PMK adalah meningkatkan pelayanan, menjamin keadilan dan kepastian hukum, memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea materai, dan yang terakhir menyesuaikan dengan prinsip simplifikasi regulasi atau penyederhanaan aturan. PMK 78 tahun 2024 menggantikan 3 PMK terdahulu karena dianggap belum mengakomodasi simplifikasi. Antara lain PMK nomor 133 tahun 2021 tentang pelaksanaan PP nomor 86 tahun 2021 soal pengadaan, pengelolaan, dan penjualan materai. Selanjutnya PMK nomor 134 tahun 2021 tentang pembayaran bea materai, materai elektronik, dan materai lainnya. Yang terakhir PMK nomor 151 tahun 2021 tentang pemungutan bea materai dan tata cara penyetoran serta pelaporannya. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum. Pada PMK 78 tahun 2024 dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan dan pengelolaan materai. Kita lanjut dengan materi lingkup pengaturan PMK. Yang pertama, objek dan saat terutang. Ini mengatur dokumen apa aja yang kena bea materai dan kapan bea materai itu mulai wajib dibayar. Yang kedua, pembayaran. Bisa pakai materai tempel, materai elektronik, ataupun bea materai yang dibikin pakai sistem komputer. Selanjutnya yang ketiga, pemetariaan kemudian. Kalau dokumen lupa ditempelin materai, masih bisa disusulkan. Kemudian yang keempat, pemungutan. Ada pihak-pihak kayak perusahaan atau bank yang wajib memungut bea materai dari pelanggannya. Yang terakhir, pengambilan. Kalau kamu udah bayar bea materai tetapi ternyata nggak wajib, ini bisa minta pengembalian karena ini sudah ada prosedur-prosedurnya. Selanjutnya masuk ke bagian jenis dokumen, saat terutang, dan pihak yang terutang bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen, tapi tidak semua dokumen dikenai bea, hanya jenis tertentu yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan. Dokumen yang menjadi objek bea materai terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah dokumen yang bersifat perdata. Ini termasuk berbagai surat perjanjian, surat pernyataan, akta notaris, akta tanah, dokumen lelang, surat berharga, bahkan dokumen yang menyebutkan jumlah uang lebih dari 5 juta rupiah. Misalnya, kwitansi yang menyatakan penerimaan uang atau pengakuan pelunasan utang. Yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen ini saat diajukan di ruang persidangan juga dikenai bea materai. Namun demikian, tidak semua dokumen wajib ditempeli materai. Beberapa dikecualikan, seperti ijazah, slip pembayaran gaji dan pensiun, dokumen angkutan barang dan penumpang, atau dokumen yang bersifat internal dalam suatu organisasi. Termasuk juga dokumen dari Bank Indonesia dan bukti penerimaan uang dari kas negara atau pemerintah daerah. Lalu, kapan bea materai dianggap terutang? Jawabannya tergantung pada jenis dokumennya. Untuk dokumen seperti perjanjian atau akta notaris, bea materai dianggap terutang saat dokumen ditandatangani. Sementara itu, untuk surat berharga dan transaksi kontrak berjangka, bea materai dianggap terutang saat dokumen selesai dibuat. Jika dokumen digunakan di pengadilan, maka bea materai dianggap terutang pada saat diajukan sebagai alat bukti. Dan khusus untuk dokumen yang dibuat di luar negeri namun digunakan di Indonesia, bea materai menjadi terutang saat dokumen digunakan. Lalu, siapa yang harus membayar bea materai? Jika dokumen dibuat oleh satu pihak, maka pihak penerima dokumenlah yang wajib membayar. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak menanggung bea untuk dokumen yang mereka terima. Untuk surat berharga, yang berkewajiban adalah pihak yang menerbitkan.
Sedangkan dalam kasus pengadilan, pihak yang mengajukan dokumen sebagai alat buktilah yang membayar bea meterai. Meski begitu, aturan ini tidak menghalangi para pihak untuk menyepakati siapa yang akan menanggung bea meterai. Dengan ketentuan ini, pemerintah memberikan batasan yang jelas mengenai objek, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab atas bea meterai demi menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam administrasi dokumen di Indonesia. Jenis bea meterai. Ada 3 jenis meterai resmi yang bisa digunakan. Yang pertama, meterai tempel. Ini yang paling sering kamu lihat. Bentuknya kayak perangko. Cara pakainya tinggal tempel di dokumen, lalu tanda tangani melintang setengah di kertas, setengah di meterainya. 2. Meterai elektronik atau e-meterai. Kalau dokumennya digital, pakainya yang ini. Cukup akses situs resmi e-meterai, klik bubuhkan, dan kode uniknya langsung muncul di file kamu. Praktis banget. 3. Meterai dalam bentuk lain. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan, dibuat pakai mesin tera digital atau software khusus. Tapi ingat, harus punya izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dulu ya. Lalu, gimana cara bayar bea meterai? Cara pertama, langsung pakai meterai, tempel, elektronik, atau bentuk lain. Ini artinya kamu sudah otomatis membayar pajaknya saat meterai itu ditempel atau dibubuhkan ke dokumen. Cara kedua, pakai surat setoran pajak atau SSP. Ini digunakan kalau kamu nggak punya meterai fisik atau ingin cara yang lebih formal. Tinggal isi formulir, surat setoran pajak, bayar ke bank atau e-billing, lalu lampirkan bukti setor di dokumennya. Selesai!